Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrifa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 2522111111025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teori kognitif menurut Robert M. Gagné, seorang tokoh penting dalam psikologi pendidikan yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita mengenai bagaimana proses belajar terjadi secara sistematis dan terstruktur. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian belajar menurut Robert M. Gagné. Menurut Robert Gagné, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal, yaitu proses yang terjadi di dalam diri individu. Proses internal ini muncul sebagai hasil dari transformasi rangsangan eksternal, yakni rangsangan atau stimulus yang datang dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, pembelajaran terjadi ketika rangsangan dari luar diproses oleh kondisi internal siswa hingga melahirkan perubahan perilaku maupun kemampuan baru. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai 5 hasil belajar menurut Gagné. Gagné membagi hasil belajar menjadi 5 aspek utama, yaitu 1. Keterampilan intelektual, yakni kemampuan dalam menguasai konsep, prinsip, dan prosedur. Lalu yang kedua, strategi kognitif, yaitu kemampuan mengatur proses berpikir dan mengelola cara belajar. Yang ketiga, sikap, yaitu kecenderungan internal seseorang untuk memilih tindakan tertentu berdasarkan penilaian pribadi. Yang keempat, informasi verbal, yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan melalui kata-kata atau penjelasan. Dan yang kelima atau yang terakhir, keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan rangkaian gerakan fisik secara terkoordinasi. Kelima hasil belajar ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya melibatkan aspek akademik, tetapi juga sikap, cara berpikir, hingga kemampuan fisik. Baik, setelah memahami pengertian belajar dan 5 hasil belajar tadi, kita lanjut ke materi inti yang ketiga, yaitu 9 langkah pembelajaran atau 9 instructional events menurut Gagné. Robert Gagné mengembangkan sebuah kerangka pembelajaran yang sangat terkenal, yaitu 9 instructional events atau 9 langkah pembelajaran. Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu guru menciptakan kegiatan belajar yang efektif dan terstruktur. Berikut penjelasan mendalamnya. 1. Menarik perhatian peserta didik atau bisa disebut chaining attention. Langkah pertama adalah menciptakan rangsangan yang mampu menarik fokus siswa. Perhatian merupakan pintu masuk bagi informasi. Guru bisa menggunakan pertanyaan pemicu, video pendek, cerita fenomena, atau demonstrasi sederhana. Ketika perhatian siswa sudah terbangun, mereka lebih siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Lalu yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran perlu disampaikan secara jelas agar siswa mengetahui kemampuan apa yang akan dicapai. Dengan mengetahui tujuan, siswa merasa lebih terarah dan termotivasi. Misalnya, hari ini kita akan mempelajari struktur ekosistem dan mampu menjelaskan. Mengingatkan pengetahuan sebelumnya. Pada tahap ini, guru membantu siswa mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Proses ini penting agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Guru bisa mengajukan pertanyaan review, meminta siswa menceritakan kembali pengalaman terkait, atau memberikan pengantar singkat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Guru kemudian menyampaikan materi inti secara runtut, jelas, dan sesuai karakteristik peserta didik. Penyampaian
bisa menggunakan media visual, gambar, peta konsep, atau demonstrasi. Penyajian materi yang baik memudahkan siswa memahami informasi baru. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Pada tahap ini, guru memberikan panduan seperti contoh, langkah-langkah pengerjaan, ilustrasi, analogi, atau strategi memahami materi. Tujuannya adalah mencegah kesalahan paham dan membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih kuat sebelum mereka berlatih secara mandiri. Yang keenam, membangkitkan respons peserta didik. Setelah memahami materi, siswa harus mempraktikkan atau menampilkan apa yang sudah dipelajari. Respon ini bisa berupa mengerjakan latihan, menjawab pertanyaan, berdiskusi, membuat rangkuman, atau melakukan demonstrasi. Menurut Gagne, latihan atau praktik adalah inti dari pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Umpan balik diberikan untuk membantu siswa mengetahui apakah mereka sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Umpan balik tidak hanya berupa nilai, tetapi juga penjelasan, penguatan, dan koreksi langsung. Feedback yang tepat meningkatkan motivasi dan memperbaiki pemahaman. Lalu yang kedelapan, menilai hasil belajar. Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Penilaian dapat dilakukan melalui tes, kuis, tugas, atau presentasi. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi guru untuk menentukan keberhasilan pembelajaran dan perbaikan yang diperlukan. Lalu yang kesembilan, atau yang terakhir, meningkatkan retensi dan transfer belajar. Tahap terakhir bertujuan agar siswa dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu panjang dan mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Guru dapat memberi tugas penerapan, latihan lanjutan, simulasi, atau studi kasus. Jika siswa mampu memindahkan kemampuan ke konteks lain, maka pembelajaran telah berhasil. Demikian pemaparan mengenai teori belajar menurut Robert M. Gagne. Mulai dari pengertian belajar, 5 hasil belajar, hingga 9 langkah pembelajaran. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kita mengenai bagaimana menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.